Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati untuk kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya salam ini terus menjadi pengingat bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari kita mau berubah, kita mau berkarya, dan setiap perubahan yang kita kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih di kitab Amsal. Kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu memutar lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu di dalam renungan kita sampai kepada kitab Amsal pasal yang ke-16. Nah, di ayat yang ke-30 kita membaca ada suatu pernyataan firman Tuhan tentang orang yang main mata. Main mata bukan hanya sekedar kegiatan fisik, menggerak-gerakkan mata, tetapi main mata ini menjadi suatu tanda atau hal yang identik dengan orang-orang yang merencanakan sesuatu, merencanakan kejahatan. Orang yang merencanakan kejahatan itu mereka main mata untuk memberikan tanda atau isyarat dalam melancarkan aksi mereka. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rancangkan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, hari ini renungan kita juga akan membahas tentang sesuatu hal yang kitab Amsal tulis, yaitu tentang memutar-mutar lidah. Sama halnya dengan main mata, memutar-mutar lidah ini tidak hanya berbicara secara fisik, tetapi ini merupakan kata kiasan yang kitab Amsal catat. Dan tentunya kata kiasan itu memiliki suatu makna atau arti di balik itu. Memutar-mutar lidah. Saya membacakan kembali ayat renungan kita hari ini. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Apa arti dari memutar lidah? Dan mengapa orang yang memutar-mutar lidah itu akan jatuh ke dalam celaka? Kita akan sama-sama belajar membahas kebenaran firman Tuhan hari ini tentang memutar lidah. Arti memutar lidah yang pertama adalah berkata dusta. Orang yang berkata dusta itu berarti mengucapkan atau menceritakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Bisa menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi cerita. Bahkan juga ada orang yang mengarang cerita. Nah, orang-orang seperti itu disebut sebagai orang-orang yang berkata dusta. Bentuk-bentuk dari berkata dusta itu menipu, memfitnah, sama-sama tidak memperkatakan apa yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak menyukai, Tuhan membenci mulut dusta, bibir dusta, orang-orang yang memperkatakan sesuatu, menceritakan sesuatu, tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak sesuai dengan fakta. Orang biasanya cerita dari mulut ke mulut, cerita itu ditambah-tambahi, cerita itu bisa dikurang-kurangi. Ada juga orang yang mengarang-arang cerita. Nah, mereka adalah orang-orang yang berkata dusta. Tuhan membenci perkataan dusta. Tuhan membenci bibir dusta. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang dusta bibirnya itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari belajar untuk katakan apa yang benar. Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataannya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 memberikan kita nasihat
Karena itu, buanglah dusta dan perkatakanlah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Firman Tuhan menasihatkan, buanglah dusta dan berkatalah apa yang benar seorang kepada yang lain. Mari belajar untuk memperkatakan apa yang benar, sesuai dengan kebenaran, tidak menambah-nambahi cerita, tidak mengurang-ngurangi cerita, atau bahkan mengarang-arang cerita. Hari ini kita belajar jangan memutar-mutar lidah, jangan berkata dusta. Arti yang kedua dari memutar lidah yaitu ingkar janji. Ini adalah pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang dikatakan memutar-mutar lidah itu sama halnya orang yang ingkar janji. Orang yang memutar lidah dikatakan orang yang ingkar janji. Apa yang dikatakan terus kemudian yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Apa yang sudah dikatakan atau dijanjikan itu diingkari, tidak ditepati. Contoh misalkan, hari ini saya akan menyelesaikan tugas saya, tetapi ternyata tidak kunjung selesai, tidak kunjung dikerjakan tugas-tugasnya. Apa yang dikatakan kemudian tidak ditepati. Atau misalkan ada orang tua, kita sebagai orang tua, kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita, akan memberikan sesuatu, ingin memberikan hadiah ketika mereka dapat nilai yang bagus di sekolah mereka, tetapi ternyata kita tidak melakukannya. Nah, ini adalah orang-orang yang dikatakan ingkar janji. Yang dikatakan, yang dijanjikan tidak ditepati atau diingkari. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, saya akan membacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan Tuhan berkenan kepada orang yang selalu menepati janji, tetapi dia membenci pembohong. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 ini dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang selalu menepati janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua sering ya melakukan hal ini, mengatakan janji. Mari kita belajar, kita berjanji, kita juga menepati apa yang kita janjikan. Tuhan berkenan kepada orang yang selalu menepati janji. Jangan kita memutar-mutar lidah, jangan kita ingkar janji, tepatilah janji yang kita ucapkan. Yang ketiga, yang merupakan arti dari memutar-mutar lidah adalah membelit-belitkan perkataan. Ini juga salah satu arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari memutar-mutar lidah adalah membelit-belitkan perkataan. Orang yang membelit-belitkan perkataannya adalah orang yang selalu mencari-cari alasan. Contohnya misalkan ada orang yang sudah ketahuan, misalkan dia mencuri, melakukan kecurangan, sudah ketahuan melakukan itu dan benar orang itu melakukan apa yang diketahui itu ya, mencuri atau melakukan kecurangan. Tetapi orang yang berbelit-belit perkataannya, dia mencari-cari alasan untuk membela diri dan bahkan bisa tidak mengakui apa yang dituduhkan itu ya. Padahal sudah benar dia melakukan itu. Dia mencuri, dia melakukan kecurangan, melakukan kesalahan. Tetapi karena dia berbelit-belit perkataannya, dia mencari-cari alasan untuk membela, dia tidak mengakui kesalahannya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan katakan jika iya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Hari ini kita belajar, firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, jangan kita memutar-mutar lidah. Jangan kita berkata dusta, jangan kita ingkar janji, jangan kita membelit-belitkan perkataan kita. Belajar untuk memperkatakan apa yang sesuai dengan kebenaran di hadapan Tuhan. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Orang yang berdusta, orang yang ingkar janji,
orang yang berbelit-belit akan mengalami kemalangan hidup. Mereka menjadi orang-orang yang akhirnya tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya karena mereka berdusta, karena mereka ingkar janji, berbelit-belit. Orang-orang di sekitar sudah tidak mau percaya lagi. Dan juga orang-orang yang seperti itu dicap sebagai orang yang tidak baik. Tidak ada sesuatu hal yang baik yang didapat oleh orang-orang yang memutar-mutar lidahnya, yang berdusta, yang ingkar janji, yang berbelit-belit. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk kita jangan memutar-mutar lidah kita. Mari kita berkata yang benar, jangan berkata dusta. Mari kita jangan ingkar janji, tepati setiap janji-janji kita. Dan jangan membelit-belitkan perkataan. Katakan iya jika iya dan katakan tidak jika tidak. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu, boleh menyalurkan itu di chat WhatsApp atau juga menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita membagikannya untuk setiap orang yang mendengarnya. Kita salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar untuk tidak memutar-mutar lidah. Kami belajar untuk tidak berkata dusta, tidak ingkar janji, tidak membelit-belitkan perkataan kami, memperkatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada kami, keluarga besar Gabriel Syade Magelang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.